Baik teman-teman, sebelum kita memulai awal perkuliahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Yaumiddin. Iyyaka Iyyaka na'budu na'budu wa wa iyyaka iyyaka nasta'in. nasta'in. اهدنا الصراط Shiratal المستقيم mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأحرمنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسن ربي زدني علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا واجعلنا من عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya salawat Nurul Anwar. Allahumma sholli ala Nuril Anwar wasiril asrori Asrori wa tiryatil yakil ahyar. wa miftahil Tahil yasari yasari sayyidina. wa maulana Muhammadinil Muhtar wa alihil athari wa ashabihil ahyar adadani amillahi wa iftali adadani amillahi wa iftali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya selaku moderator dari kelompok 4 dan 5. Untuk yang pertama, penjelasan materi dari kelompok 4, selanjutnya kelompok 5. Dan yang kedua, sesi tanya jawab. Dan yang ketiga, penutup atau doa. Untuk kelompok 4, bisa dimulai untuk presentasi. Nunggu Fauzan. Iya. Fauzannya belum masuk. Samin bisa kirim itu Mbak, share screen. Iya. Kirim dulu aja nggak apa-apa.
Untuk kelompok 4 materinya sudah ada. Silakan presentasi. Iya, Mbak. Iya, bentar. Baik, untuk kelompok 4 bisa dimulai. Iya. Mohon maaf. Mohon maaf atas. Bisa on kamera, Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mau presentasi. Perkenalkan, nama saya Sonia Putri Angelia Aspiani dan teman saya ada Indah Faukosmi sama Fauzen. Kami akan presentasi dengan judul Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian filsafat. Filsafat adalah ilmu yang membahas segala fenomena yang ada dalam kehidupan serta pemikiran manusia secara skeptis dan bersifat kritis. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam filsafat tidak ada percobaan atau eksperimen apapun, melainkan mengungkapkan masalah secara jelas, mencari pemecahannya, dan memberikan argumen terhadap solusi yang telah dikemukakan. Filsafat Pancasila berarti menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Pancasila sebagai ini merupakan perluasan dari fungsi Pancasila dasar dan ideologi Indonesia. Sebagai filsafat negara, tentunya Pancasila harus berperan sebagai pandangan hidup oleh semua masyarakat. Fungsi filsafat Pancasila. 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. 4. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. 5. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Selanjutnya, landasan filsafat Pancasila. Ontologi menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada, keberadaan atau eksistensi, dan disamakan artinya dengan metafisika. Bidang ontologi menyelidiki tentang makna yang ada, eksistensi dan keberadaan manusia, beda, alam semesta, metafisika secara ontologis. Penyelidikan Pancasila sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak, yaitu monopluralis atau monodualis. Karena itu juga disebut sebagai dasar antropologis. Subjek pendukung pokok dari sila-sila Pancasila adalah manusia.
Epistemologis adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Maka dasar epistemologis Pancasila sangat berkaitan erat dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Pancasila sebagai sumber objek pengetahuan pada hakikatnya meliputi masalah sumber pengetahuan dan susunan pengetahuan Pancasila. Aksiologis adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Nilai value dalam bahasa Inggris berasal dari kata Latin valera yang artinya kuat, baik, berharga. Dalam kajian filsafat merujuk pada sesuatu yang sifatnya abstrak yang dapat diartikan sebagai keberhargaan atau kebaikan. Nilai adalah suatu kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Nilai itu suatu sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Ayo Mas Fauzan. Ya. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila adalah filsafat bangsa Indonesia yang diperoleh sebagai hasil perenung mendalam para tokoh pendiri negara. The Founding Father. Ketika mereka berusaha menggali nilai dasar dan merumuskan dasar negara untuk di atasnya didirikan Kelima dasar atau prinsip yang terdapat dalam sila-sila Pancasila juga jelas merupakan satu kesatuan bagian-bagian sehingga saling berhubungan untuk menyatakan adanya satu tujuan yang hendak dicapai secara bersama sehingga dapat disebut sebagai sistem. Pancasila dapat dipahami sebagai sistem filsafat yang mengandung pemikiran tentang manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dan dengan masyarakat sebagai sebuah bangsa. Beragam hubungan ini secara teoretik dimiliki Pancasila. Pancasila sebagai nilai dasar fundamental. Pancasila sebagai dasar fundamental negara ialah suatu sumber dari segala hukum dalam negara Indonesia. Pancasila dan pembukaan UUD 1945 dapat dinyatakan sebagai pokok-pokok kaidah negara yang fundamental. Hal ini berarti juga bahwa semua peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia harus bersumber kepada Pancasila. Pancasila juga mempunyai fungsi dan kedudukan sebagai pokok atau kaidah negara yang berdasar. Sudah, apakah ada yang ditanyakan? Baik, teman-teman, silahkan bertanya. Saya ingin bertanya.
Ya, silakan. Mengapa manusia selalu berfilsafat dan mengapa filsafat yang digunakan di bangsa kita adalah filsafat Pancasila? Terima kasih. Pertanyaannya, mengapa manusia selalu berfilsafat? Dikarenakan dilihat dari kata filsafat itu sendiri. Manusia berfilsafat dikarenakan ada sesuatu yang diyakini kebenarannya. Menurut insting dan keyakinan dalam menilai sesuatu hal. Bangsa Indonesia menggunakan filsafat Pancasila dikarenakan kita sebagai bangsa Indonesia dilandasi 5 sila tersebut. Dan mengapa filsafat yang digunakan bangsa kita adalah filsafat Pancasila? Karena Pancasila merupakan rumusan filsafati atau dapat dikatakan nilai-nilai Pancasila adalah nilai-nilai filsafat. Pancasila sebagai dasar filsafat negara mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi penyelenggaraan bernegara. Terima kasih. Jelas? Jelas, Mbak. Ya. Saya mau bertanya. Saya hormatikan. Silakan. Yang di landasan filsafat Pancasila, apa yang dimaksud metafisika dan sebutkan contohnya? Terima kasih. Iya. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan metafisika dan karena ontologi membahas hakikat yang ada. Metafisika menjawab pertanyaan apakah hakikat kenyataan ini sebenar-benarnya. Pada suatu pembahasan metafisika merupakan bagian dari ontologi. Contohnya, beberapa orang menganggap kepemilikan uang adalah segalanya dalam hidup. Filsafat tidak menerima itu begitu saja. Ia mencoba untuk mencari apa itu yang segalanya dalam hidup. Apakah dengan kepemilikan uang, maka orang akan bahagia? Belum tentu, karena itu hanya bersifat material. Kebahagiaan tidak mudah diterjemahkan begitu saja, maka uang pun bukan jawabannya. Lalu, di mana metafisikanya? Hal ini terletak pada materi dan non-materi. Bahwa memiliki uang pun juga tidak salah, karena manusia butuh untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, menyerahkan diri demi uang juga bisa menjerumuskan manusia. Kedua logika itu tidak salah, karena keduanya logis, maka metafisika keduanya pun juga sah, karena bersifat universal. Indikator yang dipergunakan adalah terkait dengan diri manusia itu sendiri. Terima kasih. Apa ada lagi pertanyaan? Mohon izin bertanya. Saya. Ya, silakan. Saya Renda Rahman Humaira ya. Ya. Saya mau bertanya. Tadi kan dalam landasan filsafat Pancasila ada dasar ontologis Pancasila yang memiliki hakikat mutlak. Saya mau menanyakan yang dimaksud hakikat mutlak monopluralis atau monodualis itu apa ya kira-kira? Pertanyaannya, yang dimaksud hakikat mutlak monopluralis atau monodualis itu apa? Jawabannya, hakikat manusia menurut Pancasila adalah makhluk monopluralis dan monodualis. Monopluralis itu sendiri meliputi susunan kodrat manusia, terdiri dari rohani atau jiwa dan jasmani atau raga. Kodrat manusia terdiri atas makhluk individu dan makhluk sosial, serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan. Manusia sebagai makhluk monodualis, manusia di dalam pergaulan hidupnya, selain sebagai makhluk individu, ditakdirkan juga sebagai makhluk sosial. Artinya, manusia mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial. Jadi, hakikat monopluralis atau monodualis adalah kodrat manusia yang terdiri atas kodrat manusia sebagai makhluk individu, sebagai makhluk sosial,
sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan tidak bisa dipisahkan dari masalah-masalah atau hal-hal yang ada di sekitar, di sosial, diri pribadi, dan dengan Tuhan. Terima kasih. Apa sudah jelas jawabannya? Sudah. Sip. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya ingin bertanya. Ya, monggo. Apa yang menjadikan dasar Pancasila sebagai sistem filsafat negara? Terima kasih. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dian. Filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Pancasila sebagai filsafat juga berarti bahwa Pancasila mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Apa sudah jelas, Mbak? Sudah jelas. Terima kasih atas penjelasannya. Sama. Apa ada pertanyaan lagi? Saya, Mbak. Ya, silakan. Saya Elvina ingin bertanya, apa maksud Pancasila sebagai kepribadian bangsa dan bagaimana contohnya? Terima kasih. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Elvina. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia adalah perwujudan dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri yang diyakini kebaikan dan kebenarannya. Sebelum ditetapkan Pancasila sebagai dasar yang sah, Indonesia memang sudah sejak dahulu menganut nilai-nilai budaya luhur yang telah tercipta di tengah-tengah masyarakat nenek moyang Indonesia. Contohnya, 1. Mengajak keluarga untuk senantiasa beribadah. Yang kedua, bertindak sesuai norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, rela berkorban demi negara kesatuan Republik Indonesia. Apakah sudah paham, Mbak? Ya, sudah. Terima kasih. Sama-sama. Apakah ada pertanyaan lagi? Teman-teman, apakah ada pertanyaan? Sudah, Mbak. Sudah. Mbak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan pemikiran manusia secara skeptis dan bersifat kritis itu bagaimana contohnya? Terima kasih. Iya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Adi Dwi Laila. Pertanyaannya tadi, apa yang dimaksud pemikiran manusia secara skeptis dan bersifat kritis? Bagaimana contohnya? Berpikir skeptis merupakan pola pikir yang tidak mudah mempercayai sesuatu. Dalam dunia pendidikan, sikap skeptis sangat penting, sikap untuk tidak dengan mudahnya menelan pendapat orang lain begitu saja.
untuk tidak cepat puas dengan jawaban yang dihasilkan, melainkan berusaha untuk mencari pendapat dari berbagai sudut pandang dan kemudian menyimpulkannya sendiri. Berpikir kritis adalah sebuah kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional tentang apa yang harus dilakukan atau apa yang ingin diyakini sebagai kebenaran. Contohnya, misalnya saja ada informasi dan isu-isu yang tidak jelas. Seseorang yang tidak punya pola pikir kritis dan skeptis akan menerima mentah-mentah informasi itu tanpa melihat lebih lanjut pada bukti yang ada atas informasi tersebut. Jadi, apapun informasi dan isu-isu yang kita dengar atau kita baca, tidak serta-merta kita cerna. Kita harus memahami dan mencari tahu kebenaran sumbernya. Terima kasih. Apakah sudah jelas? Ya, Mbak, sudah jelas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Teman-teman, sudah tidak ada pertanyaan lagi? Sudah. Sudah, Mbak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, bisa dilanjut untuk presentasi kelompok 5. Silakan untuk kelompok 5. Iya, nunggu share screen-nya dulu. Silakan untuk kelompok 5 bisa dimulai untuk presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 5 dengan tema Pancasila sebagai nilai etika politik. Nama saya Diah Yulintan Puspita dan teman saya Imamat Tudiana. Nilai, norma, dan moral. Nilai pada hakikatnya suatu sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, namun bukan objek itu sendiri. Nilai akan lebih bermanfaat dalam menuntun sikap dan tingkah laku manusia. Maka harus lebih dikonkretkan. Lagi secara objektif sehingga memudahkannya dalam menjabarkannya dalam tingkah laku. Misalnya kepatuhan dalam norma hukum dan norma adat istiadat. Ciri-ciri nilai yang pertama, bersifat abstrak yang ada dalam kehidupan manusia. 2, memiliki sifat normatif. 3, berfungsi sebagai daya dorong atau motivator dan manusia sebagai pendukung nilai. Norma adalah aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat warga masyarakat atau kelompok tertentu dan menjadi panduan, tatanan, pandangan, dan pengendali sikap dan tingkah laku manusia. Norma memiliki kekuatan untuk dapat dipatuhi, yang dikenal dengan sanksi, misalnya norma agama dengan sanksinya dari Tuhan, norma kesusilaan dengan sanksinya rasa malu dan menyesal terhadap diri sendiri, norma kesopanan dengan sanksinya berupa dikucilkan di pergaulan masyarakat, norma hukum dengan sanksinya berupa penjara, kurungan, atau denda. Fungsi norma sosial dalam masyarakat secara umum sebagai aturan, pedoman, atau petunjuk hidup dengan sanksi-sanksi untuk mendorong seseorang, kelompok, dan masyarakat dalam mencapai dan mewujudkan nilai-nilai sosial. Moral berasal dari kata mos atau mores yang artinya kesusilaan, tabiat, kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Moral dalam perwujudannya dapat berupa peraturan, prinsip-prinsip yang benar, baik, terpuji, dan mulia. Moral dapat berupa kesetiaan, kepatuhan terhadap nilai dan norma.
Moral pun dapat dibedakan seperti moral ketuhanan atau agama, moral filsafat, moral etika, moral hukum, moral ilmu, dan sebagainya. Nilai, norma, dan moral secara bersama mengatur kehidupan masyarakat dalam berbagai aspeknya. Hubungan antara nilai, moral, dan norma. Nilai mengandung harapan atau sesuatu yang diinginkan oleh manusia. Oleh karena itu, nilai bersifat normatif yang merupakan keharusan untuk diwujudkan dalam tingkah laku kehidupan manusia. Moral itu sendiri berarti kelakuan atau tingkah laku. Setiap manusia dalam tindakan dan tingkah laku perbuatan digerakkan oleh nilai-nilai. Semua tingkah laku perbuatan manusia harus berpedoman pada norma-norma kehidupan, seperti norma hukum, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, hubungan nilai, moral, dan norma adalah nilai merupakan suatu keharusan, berupa ide, dan ide ini memberikan pedoman, ukuran bagi manusia. Pedoman atau ukuran ini berupa norma, baik dalam hubungannya dengan manusia lain, alam, dan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Etika politik. Etika politik adalah filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia atau cabang filsafat yang membahas prinsip-prinsip moralitas politik. Etika politik sebagai ilmu dan cabang filsafat lahir di Yunani pada saat struktur-struktur politik tradisional mulai ambruk. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti kesediaan jiwa akan kesusilaan atau dapat diartikan kumpulan peraturan tentang kesusilaan. Dengan kata lain, etika politik merupakan prinsip moral tentang baik buruk dalam tindakan atau perilaku dalam berpolitik. Etika politik juga dapat diartikan sebagai tata susila atau kesusilaan, tata sopan santun atau kesopanan dalam pergaulan politik. Dalam praktiknya, etika politik menuntut agar segala klaim atas hak untuk menata masyarakat dipertanggungjawabkan pada prinsip-prinsip moral dasar. Untuk itu, etika politik berusaha membantu masyarakat untuk menuangkan ideologi negara yang luhur ke dalam realitas politik yang nyata. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Imam Matudiana. Pancasila sebagai sumber etika politik. Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan negara merupakan satu kesatuan nilai yang tidak dapat dipisahkan dengan masing-masing silanya. Karena jika dilihat satu persatu dari masing-masing sila itu dapat saja ditemukan dalam kehidupan berbangsa yang lainnya. Namun, makna Pancasila terletak pada nilai-nilai masing-masing sila sebagai satu kesatuan yang tak bisa ditukar letak dan susunannya. Untuk memahami dan mendalami nilai-nilai Pancasila dalam etika berpolitik, itu semua terkandung dalam 5 Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama merupakan sumber nilai-nilai moral bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Penyelenggaraan negara baik menyangkut kekuasaan, kebijaksanaan, yang menyangkut publik, pembagian serta kewenangan harus berdasarkan legitimasi moral religius. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kedua juga merupakan sumber nilai-nilai moralitas dalam kehidupan negara. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari umat manusia di dunia hidup secara bersama dalam satu wilayah tertentu, dengan suatu cita-cita serta prinsip hidup demi kesejahteraan bersama. Manusia merupakan dasar kehidupan dan penyelenggaraan. Oleh karena itu, asas-asas kemanusiaan bersifat mutlak dalam kehidupan negara dan hukum. Persatuan Indonesia. Persatuan berarti utuh dan tidak terpecah-pecah. Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam-macam corak dan yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Sila ketiga ini mencakup persatuan
Sila ketiga ini mencakup persatuan dan arti ideologis, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum. Oleh karenanya diperlakukan semangat persatuan sehingga tidak muncul jurang pemisahan antara satu golongan dengan golongan lain. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Negara berasal dari rakyat dan segala kebijakan dan kekuasaan yang dilakukan senantiasa untuk rakyat. Oleh karena itu, rakyat merupakan asal muasal kekuasaan negara. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, segala kebijaksanaan, kekuasaan, dan kewenangan harus dikembalikan kepada rakyat sebagai pendukung pokok negara. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam penyelenggaraan negara harus berdasarkan legitimasi hukum, yaitu prinsip legalitas. Negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, keadilan dalam hidup bersama atau keadilan sosial merupakan tujuan dalam kehidupan negara. Dalam penyelenggaraan negara, segala kebijakan, kekuasaan, kewenangan, serta pembagian senantiasa harus berdasarkan hukum yang berlaku. Kontribusi umat Islam dalam berpolitik nasional. Sejak bangsa ini belum bernama Indonesia, yaitu era berdirinya kerajaan-kerajaan, sehingga saat ini berpengaruh perpolitikan bangsa kita tidak lepas dari pengaruh umat Islam. Salah satu penyebabnya adalah karena umat Islam menjadi penduduk mayoritas bangsa ini. Selain itu, dalam ajaran Islam sangat dianjurkan agar penganutnya senantiasa memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi orang banyak, bangsa, bahkan dunia. Penguasa wilayah politik menjadi saran penting bagi umat Islam agar bisa memberikan kontribusi bagi bangsa. Kontribusi umat Islam dalam politik nasional di setiap masa. 1. Era kerajaan-kerajaan Islam berjaya. Pengaruh Islam terhadap perpolitikan nasional punya akar sejarah yang cukup panjang. Sejauh sebelum penjajahan kolonial bercokol di tanah air, sudah berdiri beberapa kerajaan Islam besar. Kerajaan-kerajaan Islam di tanah air berlangsung antara abad ke-13 hingga abad ke-16 Masehi. 2. Era kolonial dan kemerdekaan atau Orde Lama. Pada masa kolonial Islam harus berperang menghadapi ideologi kolonialisme, sedangkan pada masa kemerdekaan Islam harus berhadapan dengan ideologi tertentu, macam komunisme dengan segala intriknya. Para pemimpin Islam, terutama dari Serikat Islam, pernah mengusulkan agar Indonesia berdiri di atas Daulah Islamiyah yang bertuang di dalam Piagam Jakarta. Namun, format tersebut hanya bertahan selama 57 hari karena adanya protes dari kaum umat beragama lainnya. Kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia menetapkan Pancasila sebagai filosofi negara. 3. Era Orde Baru. Pemerintahan masa Orde Baru menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas di dalam negara. Ideologi politik lainnya dipasung dan tidak boleh ditampilkan, termasuk ideologi politik Islam. Hal ini menyebabkan terjadinya kondisi depolitisasi politik di dalam perpolitikan Islam. Politik Islam terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama disebut kaum skripturalis yang hidup dalam suasana depolitisasi dan konflik dengan pemerintah. Kelompok kedua adalah kaum substansialis yang mendukung pemerintahan dan menginginkan agar Islam tidak terjun ke dunia politik. Keempat, era reformasi. Bulan Mei 1997 merupakan awal dari era reformasi. Saat itu, rakyat Indonesia bersatu untuk menumbangkan
rezim tirani Soeharto. Perjuangan reformasi tidak lepas dari peran para pemimpin Islam pada perjuangan reformasi Islam pada saat itu. Beberapa pemimpin Islam yang turun mendukung reformasi adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau biasanya disebut dengan Gus Dur. Ketua Nahdlatul Ulama muncul juga nama Nurholis Majid atau disebut Cak Nur. Cendekiawan yang lahir dari kalangan santri. Juga muncul Amin Rais dari kalangan Muhammadiyah. Bertahun-tahun reformasi bergulir. Kiprah umat Islam dalam panggung politik pun semakin diperhitungkan. Umat Islam mulai kembali memunculkan dirinya tanpa malu dan takut lagi menggunakan label Islam. Perpolitikan Islam selama reformasi juga berhasil menjadi Pancasila, bukan lagi sebagai satu-satunya asas. Partai-partai politik juga boleh menggunakan asas Islam. Kemudian bermuncullah berbagai partai politik dengan asas dan label Islam. Partai-partai politik yang berasal Islam antara lain PKB, PKU, PNU, PBR, PKS, PKNU, dan lain-lain. Politik Islam harus mampu mempresentasikan idealismenya sebagai rahmatan lil alamin dan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi bangsa ini. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan untuk bertanya. Baik, teman-teman, silakan bertanya untuk kelompok 5. Teman-teman, apakah ada pertanyaan? Baik, Mbak, saya mau bertanya. Sifat normatif itu apa dan bagaimana contohnya? Dan yang kedua, kondisi depolitisasi politik itu seperti apa? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan tentang normatif. Normatif merupakan norma-norma yang dapat menuntun agar manusia bertindak secara baik dan menghindari hal-hal yang buruk, sesuai dengan kaidah atau norma yang disepakati dan berlaku di masyarakat. Beserta contohnya. Contohnya seperti kebiasaan menggunakan narkoba. Harus dapat dihindari karena dapat merusak organ tubuh. Sama dengan menyiksa diri sendiri. Menolak kebiasaan aborsi karena termasuk tindakan menghilangkan nyawa. Dan menyiksa diri sendiri juga. Dilarang menghilangkan nyawa orang lain yang tidak bersalah. Kebiasaan minum minuman keras harus dapat dihindari karena dapat mengakibatkan hilangnya kesadaran manusia dan merusak organ tubuhnya. Menolak kebiasaan korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN karena dapat merugikan orang lain. Kebiasaan prostitusi harus dapat dihindari karena pertentangan dengan martabat manusia. Seperti itu. Apakah paham? Atau ada tambahan mungkin? Ya, sudah paham dan sudah jelas, Mbak. Terima kasih. Mbak Lala, maaf tolong diulangi yang pertanyaan yang terakhir. Yang kedua, kondisi depolitisasi politik itu seperti apa? Baik, teman-teman, silahkan bertanya sambil menunggu jawaban. Mas Azhar, mau bertanya, silakan. Oke, siap. Saya bisa bertanya. Saya minta kepada yang share PowerPoint, tolong dibuka presentasinya pada pengertian etika politik. Tolong dibuka
Soalnya saya mau bertanya di situ. Politik. Mana, Mas? Oh. Tolong dibuka poin-poinnya pada etika politik ya. Oke, siap. Nah, di situ kan dijelaskan etika berasal dari bahasa Yunani yaitu etes yang berarti kesediaan jiwa dan kesusilaan. Atau dapat diartikan kumpulan peraturan tentang kesusilaan. Yang saya tanyakan adalah yang dimaksud dengan kumpulan peraturan tentang kesusilaan itu seperti apa dan berikan contohnya. Terima kasih. Bisa dipahami? Bisa, Mas. Oke, siap. Terima kasih. Baik, teman-teman, silakan bertanya sambil menunggu jawaban. Mas Valentino mungkin ingin bertanya. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaannya Mbak Lala tentang depolitisasi politik. Jadi depolitisasi adalah upaya untuk menghilangkan atau menghapuskan kegiatan politik. Pemerintah Orde Baru berusaha untuk menghilangkan partai politik dengan ideologi kiri seperti komunis dan sosialis di Indonesia. Selain itu, partai-partai dengan haluan Islam fundamentalis juga dilemahkan dengan membatasi kegiatan-kegiatan politik mereka. Mungkin sudah jelas, Mbak Lala? Ya, Mbak, sudah jelas. Terima kasih. Untuk teman-teman yang lain, silahkan bertanya. Saya mau bertanya untuk kelompok hubungan dari nilai, norma, dan moral. Makasih. Baik, mungkin saya akan menjawab pertanyaannya Mbak Mujahidah dulu. Keterkaitan antara nilai, norma, dan moral adalah konsep-konsep yang saling berkaitan.
Keterkaitan nilai, norma, dan moral merupakan suatu kenyataan yang seharusnya tetap terpelihara di setiap waktu pada hidup dan kehidupan manusia. Dalam hubungannya dengan Pancasila, maka ketiganya akan memberikan pemahaman yang saling melengkapi sebagai sistem etika. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai yang menjadi sumber dari segala penjabaran norma, baik norma hukum, norma moral, maupun norma kenegaraan lainnya. Di samping itu, terkandung juga pemikiran-pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasional, sistematis, dan komprehensif. Oleh karena itu, suatu pemikiran filsafat adalah suatu nilai-nilai yang bersifat mendasar yang memberikan landasan bagi manusia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mungkin sudah jelas, Mbak Mujahidah. Iya, sudah. Terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Saya ingin bertanya, Mbak. Oh my God. Baik, teman-teman, silahkan bertanya. Baik, baik untuk kelompok 5 dari pertanyaan Mas Azhar tadi bisa dijawab. Iya, sebentar ya Mbak Lala.
Maaf untuk pertanyaannya Mas Azhar ya. Saya jelaskan tentang norma kesusilaannya. Norma kesusilaan itu merupakan aturan atau ketentuan sosial yang digunakan mengatur tindak tanduk perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kayak apa Mas ya? Aturan-aturan kita dalam sehari-hari, perilakunya diatur, terus itu kan semuanya perlu diatur Mas ya. Kalau tidak ada aturan, maka semua tidak akan bisa terkendali seperti itu. Dan untuk contohnya, contoh norma kesusilaan itu jujur dalam perkataan dan perbuatan. Jadi nggak boleh bohong, menghormati sama manusia. Jadi yang lebih itu harus dihormati, yang lebih muda itu saling, yang lebih muda sama bukan dihormati kalau sesama, kalau saling menghormati saja. Pokoknya saling menghormati. Membantu orang lain yang membutuhkan, tidak mengganggu kenyamanan orang lain, mengembalikan hutang atau pinjaman dari orang lain, tidak mencuri barang milik orang lain, berpakaian sesuai dengan tempat dan situasi. Jadi, berperilaku sopan dan harus menyesuaikan dengan aturan. Seperti itu kalau norma kesusilaan. Kurang ajar Azhar itu, tulis. Nggak ke aku bingung. Baik, terima kasih. Sudah paham. Baik teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Sepertinya sudah tidak ada ya. Baik, saya akan memberi kesimpulan dari presentasi kelompok 4 dan 5. Untuk yang kelompok 4 itu Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat yaitu adalah kesatuan dari berbagai unsur yang memiliki fungsi tersendiri, tujuan yang sama, saling keterikatan dan ketergantungan. Dan untuk presentasi dari kelompok 5, kesimpulannya yang berjudul etika politik adalah termasuk lingkup etika sosial manusia yang secara harfiah berkaitan dengan bidang kehidupan politik. Pancasila memang tidak boleh dilepaskan dari semua aspek-aspek di dalam penyelenggaraan sebuah negara. Dalam pelaksanaan negara, segala kebijaksanaan, kekuasaan, serta kewenangan harus dikembalikan kepada rakyat sebagai pendukung pokok negara. Maka dalam pelaksanaan politik praktis, hal-hal yang menyangkut kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, konsep pengambilan keputusan, pengawasan, serta partisipasi harus berdasarkan legitimasi dari rakyat atau dengan lain, perkataan harus memiliki legitimasi demokratis. Baik, itu kesimpulan dari presentasi kelompok 4 dan 5. Oke, terima kasih. Mbak Arti ya, atas dimoderatorinya presentasi kelompok 4 dan kelompok 5. Sudah ditutup, Mbak Laila? Belum, Pak. Ya, tutup dulu. Langsung doa ya, Pak? Jangan dulu, nanti saya nyambung. Oh iya. Tutup dulu aja. Oh, tutup dulu. Baik, untuk presentasi hari ini bisa kita akhiri. Terima kasih untuk presentasi dari kelompok 4 dan 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 4 dan kelompok 5. Saya menambahkan dari apa yang disampaikan oleh kelompok 4 dan kelompok 5.
termasuk diskusi dari kelompok 4 dan kelompok 5 tadi yang menyangkut tentang Pancasila sebagai sistem filsafat dan Pancasila sebagai etika politik. Maka memang pada prinsipnya nilai-nilai Pancasila itu tidak hanya sekedar menjadi sebuah ideologi negara, tetapi Pancasila itu menjadi sebuah kajian dalam sistem filsafat, yaitu dalam aspek ontologi, aspek epistemologinya, dan aspek aksiologinya. Sehingga ketiga unsur dalam filsafat itu Pancasila memenuhi ketentuan-ketentuan itu. Sehingga tentunya Pancasila menjadi sebuah landasan penting di dalam berpikir kita, berperilaku kita, bersikap kita, bertindak kita, dan dalam ruang-ruang apapun, sejatinya Pancasila memang harus dijadikan sebagai landasan dan pijakan. Sehingga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kita sebagai warga negara Indonesia tentunya akan memenuhi sebuah tujuan yang diharapkan. Menjadikan negara kita negara yang maju, negara yang sejahtera, masyarakatnya sentosa, sehat, punya pendidikan yang berkualitas, dan lain sebagainya. Sehingga pijakan-pijakan Pancasila itu memang sudah semestinya untuk terus dilakukan dan dibangun oleh kita sebagai warga negara Indonesia. Tentunya dalam konteks perpolitikan, nilai-nilai Pancasila juga harus sudah dijadikan sebagai landasan atau pijakan nilai-nilai di dalam kehidupan atau di dalam lembaga-lembaga negara. Sehingga berbicara tentang pemerintah pusat, pemerintah daerah, eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, tentu pijakannya semua adalah Pancasila sebagai nilai-nilai etika di dalam politik, di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga siapapun kita sebagai warga negara, pemerintah, sebagai penyelenggara negara, tentunya memang harus memiliki pijakan yang konkret di dalam menjalankan kehidupannya. Pemerintah pusat menjalankan program-program dan kebijakan-kebijakan, pembangunan, perekonomian, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Tentu itu harus berlandaskan kepada nilai-nilai Pancasila. Termasuk misalnya yang di DPR juga sama, di dalam merumuskan kebijakan, di dalam menentukan, di dalam melakukan pengawasan, di dalam melakukan monitoring, di dalam melakukan misalnya penjaringan terhadap aspirasi masyarakat, itu tentu juga harus berlandasan pada nilai-nilai etika Pancasila. Sehingga di dalam kehidupan pemerintahan, di dalam kehidupan bernegara, itu sudah ada rule, sudah ada etikanya, sudah ada polanya yang perlu dibangun seperti apa. Maka setiap peraturan dan ketentuan hukum yang ada di sebuah negara kita itu berlandaskan kepada nilai-nilai Pancasila. Jadi kalau ada peraturan atau produk hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, maka sudah semestinya itu bisa diajukan judicial review, baik oleh siapapun, oleh personal ataupun kelompok. Sehingga seluruh produk hukum yang kemudian diimplementasikan di dalam kehidupan bermasyarakat, baik bentuknya kebijakan, bentuknya pembangunan, bentuknya program, itu memang sudah diarahkan kepada nilai-nilai untuk menciptakan sebuah masyarakat yang adil, makmur, sentosa, sejahtera, dan lain sebagainya. Sehingga ini harus dipahami secara kompleks oleh kita semua sebagai warga negara. Tentunya saudara juga sebagai mahasiswa memiliki peran penting di dalam mengimplementasikan nilai-nilai itu di dalam kehidupannya, di dalam lingkungan masyarakatnya, di dalam lingkungan keluarga, dan seterusnya. Sehingga nilai-nilai Pancasila itu betul-betul ditanamkan di dalam diri kita yang kemudian membentuk sebuah karakter diri kita. Sehingga kalau misalnya seluruh warga negara Indonesia itu menjalankan nilai-nilai Pancasila, maka insya Allah negara kita akan menjadi negara yang sejahtera, yang aman, yang adil, yang sentosa, dan lain sebagainya sesuai dengan cita-cita luhur bangsa kita. Itu tambahan dari saya. Kemudian mengingat minggu depan kita sudah masuk ke UTS, maka nanti untuk UTS-nya
ada soal yang akan saya record dan saya upload. Linknya nanti akan saya kirimkan hari Senin. Jadi nanti sistem untuk UTS-nya itu hari Senin soal saya upload dalam bentuk video. Kemudian teman-teman nanti tinggal menjawab soal itu di kolom komentar videonya. Dan nanti tinggal dijadikan sebagai bagian dari kehadiran UTS. Jadi nanti saya buatkan video, hari Senin saya upload dan saya kirim ke linknya ke grup WA. Sehingga teman-teman nanti punya waktu space 1 minggu untuk pelaksanaan UTS. Sehingga tidak usah khawatir yang hari Senin misalnya kehabisan kuota, tidak ada jaringan, masih ada Selasa, Rabu, sampai hari Sabtu. Sehingga range waktu itu silakan bisa dimanfaatkan untuk memenuhi akses ujian tengah semester. Itu ya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Nggak ada, Pak. Oke, untuk yang belum mengumpulkan tugas individu, silakan kalau tidak bisa ngirim di email, tidak bisa ngirim di WA, silakan pilih aplikasi yang paling gampang dan paling mudah untuk mengirim tugas. Oke ya, yang belum dan merasa belum mengumpulkan atau mengumpulkan tetapi tidak bisa diakses, itu silakan bisa segera dikumpulkan. Itu tambahan dari saya. Nanti minggu depan kita sudah UTS, hari Senin silakan bisa dicek ya untuk link soalnya. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Waalaikumsalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Laila, iya Pak. nanti langsung kirim ke WA saya aja deh ya. Oh iya Pak, seperti kemarin ya Pak ya. Ya. Ya Pak, baik. Ya. Saya tutup dengan